Di dalam Al-Quran ayat tentang zakat itu kata Allah surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Tentu hartanya orang kaya ini. Shadaqatan, ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan dan menumbuhkan harta mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai ceramah, saya mau menyapa dulu ibu-ibu di belakang karena saya tidak lihat, jadi saya mau menyapa. Tolong yang mengaji berhenti dulu mengaji. Bapak-bapak itu tidak pernah tahu perkembangan di belakang karena menghadap ke depan kalau tarawih, kalau ceramah, tapi kita penceramah tahu bahwa sibuk itu ibu bukan mengaji. Jadi mudah-mudahan tidak ada di sini, karena di tempat lain itu banyak ibu-ibu kalau dimulai ceramah mulai juga baca Quran, sehingga baca Qurannya terganggu oleh suara ceramah dan ceramahnya juga tidak didengar. Akhirnya 1 bulan pergi tarawih dan subuh nggak ada perubahan. Nah, bilang suaminya, Ustaz, saya punya istri itu tiap malam pergi tarawih dengan subuh tapi tidak berubah sifatnya. Saya bilang, bagaimana mau berubah dan tidak ada dengar gitu cara ya, karena gitu terus di belakang. Ya, tapi kalau di sini saya insya Allah tidak ada, ya. Ya, begitu. Artinya supaya efektif, izinkan saya pada kesempatan yang singkat ini bicara berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah serta harta secara umum. Karena zakat ini adalah persoalan yang sangat berat. Dalam sejarah, perang pertama sesudah Nabi wafat adalah perang melawan orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi zakat itu diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Jadi Nabi 9 tahun Pak mengurus zakat dan taat. Begitu Nabi meninggal, banyak orang kembali tidak mau bayar zakat. Maka Umar dipanggil oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Umar, saya mau perang. Umar bilang, kayaknya tidak ada nih musuh, ya Khalifatul Rasul. Dibilang ada. Saya lihat di kampung sebelah, di kabupaten sebelah, tidak ada lagi yang bayar zakat. Dia membangkang, makanya kita mau perang. Kata Umar, demi Allah, saya tidak akan melakukan sesuatu yang Nabi larang. Larang bagaimana? Kata Nabi, haram darahnya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu di sebelah masih bersyahadat, masih sholat.
Kata Abu Bakar, demi Allah saya akan memerangi dimanapun berada orang-orang yang mencoba memisahkan sholat dengan zakat. Jadi dua rukun Islam, rajin sembahyang tapi gigi-gigi. Saya perangi. Umar karena dia adalah prajurit, dia adalah anak buah, masuk di akalnya dia bilang, demi Allah saya yang pimpin perang. Ya, terjadilah, jadi di perang itu nanti berhenti diperangi setelah dia mengaku bahwa siap membayar zakat. Itulah beratnya perjuangan dalam mengajak orang untuk berzakat. Kenapa? Karena pandangan orang terhadap harta itu keliru. Dikiranya harta itu miliknya. Dikiranya harta itu untuk disimpan di dunia. Makanya banyak orang sudah hartanya cukup, tapi dia masih terus menimbun, cari untuk anaknya. Belum cukup anaknya, cucunya. Saya itu biasa ajak orang berpikir, Pak, berapa sebenarnya kebutuhan kita? 1 bulan atau 1 hari. Taruhlah untuk hidup mewah, kira-kira 50 juta 1 bulan. Cukup atau belum cukup, Ibu? Untuk mewah ini, untuk mewah. Cukuplah 50 juta. 50 juta kali setahun berarti 600 juta. 600 juta. Kalau umur kita sekarang 50 tahun, baru harapan hidupnya 20 tahun lagi. 20 tahun berarti masih butuh 6 miliar, masih butuh 12 miliar. Ini untuk hidup mewah. Nah, ada orang tabungannya sampai 100 miliar. Mau diapa ini? Bahkan ada orang tidak menikmati uangnya. Tidak menikmati uangnya. Uangnya di bank itu triliunan. Sampai meninggal, bahkan ada orang tidak pernah lagi ngelihat itu bentuk uangnya. Tapi dia bangga, dia punya tabungan itu sekian puluh miliar. Tapi sampai meninggal juga tidak menikmati. Tidak menikmati. Setelah meninggal, anaknya baku hantam di pengadilan. Karena banyak harta. Inilah yang perlu kita luruskan. Nah, harta itu harus dibawa mati. Jangan disimpan di Blok M. Harus dibawa. Ada orang bilang begini, Ustadz, saya itu tidak mau anak-anak saya seperti anaknya teman. Ada pengalamannya, anaknya itu temannya begitu meninggal, itu baku gugat harta di pengadilan. Saya tidak mau anak saya bertengkar. Jadi saya sudah bagi hartaku kepada anak-anak. Jadi anaknya dia kasih duduk, dia bagi. Dia bagi rata. Alhamdulillah semuanya setuju, Ustaz. Cuma perjanjiannya nanti saya meninggal baru pindah ini. Jadi selama saya masih hidup masih sama saya. Bagaimana kira-kira itu, Pak Ustadz? Saya bilang, ini bukan cuma salah, Pak, tapi salah sekali. Maksudnya, saya bilang kan kita sudah bagi habis untuk anak tak? Iya. Jadi kita dengan istri tak ada apa-apa. Dia bilang, Ustaz, mati Pak baru pindah ini. Jadi kalau saya masih hidup, ya masih saya yang punya. Saya bilang di situ misalnya karena kita setengah mati cari harta untuk hidup. Begitu mati pindah semua nih. Mestinya kalau 3 anak maka harta ini dibagi 4. Jadi anak pertama 1/4.
anak kedua 1/4, anak ketiga 1/4, suami istri 1/4. Jadi kita juga ambil bagian Pak. Nah bilang kayaknya Ustaz ini belum mengerti nih Pak. Jadi saya bilang, maksudnya bilang kenapa mesti ada lagi jatagus ke 1/4? Nah semua ini saya punya, masih saya bebas gunakan karena tidak ada ketentuan anak dapat rumah ini. Mati Pak, baru dia bagi 3 semua. Saya bilang kayaknya Bapak yang tidak mengerti nih Pak. Saya bilang Pak, kalau sudah miki bagi anak 1/4, bagian kita 1/4, suruh mi duluan tunggu dikubur. Di mana itu? Kasih masuk ke Masjid Al-Ikhlas, wakaf, bangun pondok pesantren, panti asuhan, kasih orang-orang miskin. Karena itu nih asli miliknya. Belum tentu itu anaknya kalau meninggal Pak kasih masukan di kota amal baru bilang untuk bapak dan ibuku Al-Fatihah. Belum tentu Pak. Belum tentu nak doakan ke anaknya kalau meninggal. Kecuali kalau waktu hidup sering kita doakan. Kalau kita tidak pernah doakan. Saya tidak, bukan ahli tukang ramal ini, tapi rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu kalau berdoa, ya Allah mudahkan rezekiku. Ya Allah sehatkan badanku. Mungkin jarang kita, ya Allah mudah-mudahan anakku jadi anak-anak yang baik, panjang umur, ketemu jodoh, rezekinya berkah, pekerjaannya halal. Rata-rata kita egois diri kita, ya Allah mudahkan rezekiku, masih ngopi kita na suci. Jarang kita singgung anak. Jadi doakan anak-anak kita. Bacakan Fatihah Pak satu-satu setiap selesai sholat subuh. Kalau bisa 5 waktu, kalau agak berat ya 1 kali sehari. Jadi kalau 5 anak Pak 5 kali. Kalau 5 anak berarti kita baca 7 anak 1, kita 1 kali, istri 1 kali. Kenapa Fatihah? Ya kalau mau doa yang lain tambah lagi, tapi kalau tidak ada waktu Fatihah karena kata Nabi afdalud doa alhamdu. Seafdal-afdalnya doa adalah alhamdu. Tentu yang dimaksud Nabi alhamdu adalah Al-Fatihah. Yang dipahami seafdal-afdalnya doa adalah alhamdu. Jadi kalau angkat tangan alhamdu selesai. Tidak mungkin. Pasti yang dimaksud alhamdu adalah Fatihah. Jadi bacakan Fatihah baru dihajatkan untuk anakku yang pertama ambot tuo, semoga panjang umur, sehat, murah rezeki, anak-anaknya juga soleh soleha, Al-Fatihah. Anakku yang kedua Indo Siti, semoga ini Al-Fatihah. Begitu untuk istriku, semoga tidak terlalu cerewet nih, Al-Fatihah. Ya begitu untuk diri sendiri, semoga saya tidak selingkuh lagi, Al-Fatihah. Jadi doakan, kalau kita sendiri tidak pernah bacakan Fatihah anaknya, jangan lagi berharap kita akan dibacakan Fatihah kalau sudah meninggal. Jadi begitu juga kita orang tua. Jadi orang tua, jadi saya itu 8 kali baca Fatihah kalau sudah subuh, kalau tidak sempat di tempat, di jalan pulang atau di rumah. Kenapa? Karena ayah 2, ibu dan bapak, ayah dengan bapak mertua. Ibu juga 2, ibu kandung dengan ibu mertua, jadi 4. Istri 1, saya 1, anak 2. Ya, jadi istri saya sudah 2 anaknya Pak. Ya, jadi 8 kali baca, ya, kita baca. Sambil berharap mudah-mudahan anaknya juga selalu kita ingat. Selalu ingat, karena saya punya ayah itu begitu amalannya, kalau sudah subuh lama duduknya. Selalu kita baca, dia bacakan anaknya satu-satu. Nah dia 10 anaknya Pak, saya anak ke-10. Jadi 10, orang tuanya 14, ya, dirinya sama istrinya jadi 16 kali. Jadi dia membaca. Karena itu sekali lagi harta ini
Jangan untuk anak semua. Karena kadang-kadang kita tidak mau belajar dari kenyataan. Anak itu Pak, ada juga rezekinya yang Allah siapkan. Sama dengan yang Allah siapkan untuk kita. Jadi jangan pernah khawatir. Allah juga akan siapkan rezeki untuk anaknya. Untuk anaknya. Kita juga akan ada rezeki untuk kita. Bukan semua dari orang tua. Angkat tangan ibu-ibu, bapak-bapak di Blok M dan sekitarnya ini. Yang rumahnya pemberian orang tua di BTP. Ada? Nah, ada. Bu, jangankan dari orang tua, mungkin juga orang tua atau tidak pernah merencanakan bilang ini anakku aku suruh tinggal di Tamalan Rea. Jadi, kenapa kita bisa punya rumah? Rezeki sendiri. Allah kasih dari usaha sendiri. Akan begitu juga anaknya. Kita ini tidak belajar dari kenyataan. Kita sudah bisa punya rumah tanpa pemberian orang tua. Kenapa kita pusing pikirkan di mana nanti anakku tinggal? Nah, belum tentu juga rumah yang kita siapkan. Nah, suka anak, siapa tahu anak lebih besar lagi rezekinya. Ada perumahan saya datangi, perumahan elit pada masanya, namanya BPH, Bumi Permata Hijau di Alauddin. Masuk ke dalam, bicara masalah alamat Pak. Mestinya belok kanan, saya belok kiri. Ketemu lorong gelap. Gelap itu tidak ada lampu. Rumah banyak, rumah rumputnya tinggi, tidak ada lampunya, pelaponnya jatuh-jatuh, jendelanya pecah, pintunya lobang-lobang. Hanya, Pak, di mana sebenarnya acara ini? Dibilang sudah lagi belok kiri. 2 kali mau belok kiri, bilang salaman tonku. 1 kali dia belok kiri, belok kanan. Oh, ada di situ. Selesai ceramah saya tanya-tanya ketua RT-nya. Kenapa ada rumah kosong-kosong di sana? Banyak sekali kosong. Dia bilang rata-rata itu Pak Ustadz, itu rumah pejabat. Jadi dulu dibuka ini dia beli 1, ada yang beli 2. Terus sudah meninggal nih, tapi memang dia beli investasi untuk anak-anaknya. Kenapa anaknya tidak tinggal? Dia bilang jadi pejabat nih juga. Ada Tommy rumahnya. Nah itu rumah kan kecil. Kan nanti dia renovasi. Ini tidak. Kecil. Anaknya ada jadi pengusaha. Ada lagi sudah jadi duta besar. Masa mau tinggal di situ? Jadi kadang-kadang kita tidak percaya sama Tuhan. Selalu khawatir nanti anakku tidak ada makan. Kalau meninggal itu dosa itu Pak. Dosa sama Allah. Itulah sebabnya Nabi Yakub tidak pernah itu pikirkan makanan anaknya. Dia kasih duduk anaknya, baru kata Nabi Yakub alaihissalam, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah sesudah saya tidak ada. Dia tidak pernah khawatir apa yang kau makan. Karena kalau urusan makan, urusan tempat tinggal, Allah yang jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Saya tidak ciptakan binatang melata. Binatang melata itu kaki 1000, cacing, ulat bulu. Kecuali aku sudah siapkan rezekinya, kata Allah. Jadi apa yang kita mau siapkan anak tak? Jangan rezeki Pak. Jangan rezeki harta. Yang kita siapkan anak tak alat untuk mengambil rezeki. Karena Allah tidak bilang saya kasih rezekinya, tapi Allah bilang saya siapkan. Jadi semua anak itu baru lahir, seandainya kita baca WA-nya itu malaikat, ini anakmu rezekinya 2 triliun. Saya siapkan. Bisa langsung ku ambil? Tidak bisa. Kasih alat anakmu untuk pergi ambil. Nah, alatnya akhlak, akidah, agama, ilmu. Jadi harta yang kita punya jangan disimpankan anaknya, tapi jual baru kasih sekolah anaknya sampai tidak ada lagi sekolah di atasnya. Kasih kreativitas, ajari mental yang baik supaya kalau dia jadi pengusaha dia tidak kong kali kong dengan penguasa. Akhirnya merampok uang rakyat. Bahasa agamanya itu korupsi namanya gulul. Gulul itu asli artinya mengkhianati.
pengkhianat, itu gulul, mencuri, dan itu korupsi. Tidak selamanya merugikan negara baru dibilang korupsi dalam agama. Saya kepala sekolah SMA, contoh, datanglah toko buku menawarkan paket, Pak Kepala Sekolah, ini saya menawarkan paket, harganya sekian satu paket, setiap paketnya saya kasih kipi 5.000. Harga sama, biar kita cek di pasaran sama, jadi saya tidak kasih naik harga. Khusus untuk kita Pak, saya kasih komisi 5.000. Saya terima ini komisinya tuh tidak Pak Ibu? Karena harganya juga memang tidak berubah Ji, 100.000 satu Pak harga. Kemudian dari situ saya dikasih 5.000. Saya ambil atau saya tolak? Saya tolak, harganya juga tetap 100.000 dibayar dari sekolah. Saya ambil 100.000 juga. Jadi baiknya di apa ini 5.000? Diambil saja. Nah, kalau saya tolak, ya hilang percuma itu. Karena tetap juga 100.000. Atau begini, diskon tidak bisa Pak. Karena kapan kwitansinya kurang, saya malah dicari. Yang benar adalah kalaupun saya terima, harus kembali ke yang mengangkat saya. Siapa yang mengangkat? Negara. Berarti harus kembali ke negara ini Pak, 5.000-nya. Karena dia kasih saya pi, bukan karena asal Tamanggong, tapi karena kepala sekolah. Biar bertema baik, tidak nak kasih pi kalau tidak ada jabatanku, apa mau nak dapat? Tapi karena saya kepala sekolah, saya dikasih, maka harus kembali ke yang mengangkat saya kepala sekolah. Siapa yang mengangkat? Negara. Nah, saya harus minta izin sama Pak Prabowo. Tidak bisa telepon gubernur mau wakilnya. Tidak bisa. Wali kota. Pak Wali, ini harga 100.000 satu paket. Ada 1.000 paket ini, semua siswa. Dia kasih kepi 5.000. Boleh tidak saya ambil? Kata Pak Wali, bagi dua ini, rusak tong ini wali kota ini. Mestinya wali kota bilang, minta izin aja Pak sama gubernur. Nah, kalau saya kan tidak nyambung gubernur, pasti wali kota nyambung. Gubernur, dia bilang, saya tanya dulu Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan dia bilang, saya ke Pak Presiden dulu. Jadi tidak boleh kita mengambil kalau bukan hak. Makanya dalam hadis Nabi, siapa yang mengambil di luar gajinya, itu korupsi. Meskipun tidak merugikan negara. Saya tukang. Selalu saya pergi beli besi. Mungkin karena banyak ku ambil, akhirnya toko besi kasih ke komisi. Harga juga tidak berubah. Saya tidak boleh ambil itu kecuali kasih tahu yang punya proyek juragan, Pak. Nah kasih ke itu penjual besi ya komisi 5.000 per batang. Kalau yang punya rumah bilang ambil midalek nutongan tuh, saya ambil. Tapi kalau yang punya rumah bilang jangan kembalikan ke sini, maka saya tidak boleh ambil. Begitu Pak. Sama juga kalau saya biasa dulu di Tiga Utama di mana cetak brosur. Harganya itu per lembar saya 100 rupiah. Tapi dia kasih komisi 25 rupiah per lembar. Waktu selesai itu mau dibayar, dia kasih kwitansi Pak. Mau ditulis 100 atau 75 saja Pak. Saya biasa banyak di situ, rata-rata bilang tulis 100 sesuai harga normal. Baru padahal 75 jadi bayar, korupsi nih. Ini sudah cukup untuk memasukkan kita ke neraka. Jadi bahaya itu kalau tidak sesuai dengan aturan. Kecuali kita mantong yang punya. Kita bangun rumah, mau beli terus nak kasih komisi atau diskon ya silahkan. Tapi kalau kita hanya perantara Pak, nah dikasih diskon,
kasih tahu yang menyuruh. Karena dia yang punya hak, bukan kita. Karena kita sudah digaji. Begitu kalau korupsi. Kita kembali lagi ini Pak, harta. Jadi jangan pikirkan hanya anak. Pikirkan juga anak, tapi pikirkan juga dirita. Jangan sampai kita menyesal nanti di hari kemudian bergelimang harta tapi tidak ada yang dibawa masuk kubur. Itulah sebabnya dalam agama ada zakat, infak, sedekah. Kalau zakat itu untuk orang kaya. Zakat itu untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin. Di dalam Al-Quran ayat tentang zakat itu kata Allah, surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Tentu hartanya orang kaya ini. Shadaqatan, ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan dan menumbuhkan harta mereka. Jadi mensucikan jiwa, badan, dosa orang-orang kaya yang berzakat dan menumbuhkan harta yang tersisa. Jadi orang kaya lagi. Tahun lalu ada yang datang di kantor Basnas bayar zakat hartanya 350 juta. Berarti 14 M uangnya. Tahun ini kemarin datang lagi bayar zakatnya 456 juta. Berarti naik 4 miliar lebih tabungannya. Itulah arti wa tuzakkihim. Jadi tambah banyak itu harta kalau kita zakat. Makanya zakat itu bukan untuk orang miskin. Bagaimana untuk orang miskin? Nah, kita cuma kasih dia 500, 1 juta, baru kita bertambah harta atas 1 miliar. Untuk kita itu lebih banyak gunanya untuk kita. Orang miskin itu recik-recik lagi. Kalau kita potakna memantung, tolokna memantung. Jadi waktu zakihim biha. Belum cukup di situ, dapat lagi bonus. Wasalli alaihim, Muhammad, doakan mereka. Nabi sudah tidak ada, doanya tetap jalan. Dilanjutkan oleh para amil yang menerima zakat untuk menyalurkan, mendoakan juga. Dan tidak main-main di doa, kata Allah, inna sholataka sakanul lahum. Doa-doa para amil itu menenangkan mereka. Sakanun, sakinah. Maka dijamin itu orang yang bayar zakat tenang. Karena didoakan dan doanya Allah yang jamin. Wallahu, dan Allah sami'un. Coba, maha mendengar doa-doa amil. Alim, maha mengetahui keikhlasan orang yang berzakat. Jadi ikhlas atau tidak Allah tahu. Kalau amil belum tentu tahu. Jadi bayar zakat, bayar zakat kepada siapa? Perlu hati-hati. Kepada amil. Nah, ini di sini alhamdulillah sudah ada UPZ, ya, sudah ada UPZ, unit pengumpul zakat resmi. Karena ada juga mengaku UPZ padahal bukan. Jadi apa itu amil? Amil itu orang yang bekerja penuh waktu mengurus zakat yang ditunjuk oleh amir, penguasa. Jadi tidak boleh pengurus masjid yang tunjuk amil. Tidak boleh, tidak sah. Yang disebut amil harus diangkat oleh pemerintah. Makanya Basnas, karena Basnas di-SK-kan oleh Presiden. Nah, turunannya ke bawah sampai ke Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota. Basnas Kabupaten Kota lah yang meng-SK-kan UPZ, itu amil. Kalau bukan diangkat oleh SK Basnas,
itu panitia namanya. Panitia. Misalnya Masjid Al-Ikhlas, panitia amalia Ramadan, seksi buka puasa, seksi dakwah, seksi ibadah, seksi zakat fitrah, atau seksi penerima zakat. Ini namanya panitia, bukan amil. Boleh dapat uang? Boleh, tapi bukan dari zakat, tapi dari honornya, dari dananya masjid. Tidak bisa dapat dana zakat biar 1 liter, karena bukan amil. Kalau diambil 1 liter, haram, berdosa, masuk neraka. Sesana itu panitia ya Pak. Makanya amil itu pertama dia ditunjuk oleh pemerintah. Kalau panitia, ya, dia tunjuk dirinya sendiri. Jadi 2, 1 kekurangannya tidak boleh dapat hak amil karena bukan amil. Dia tidak ada hak panitia. Yang kedua, panitia ini kalau bukan amil, panitia itu wakil muzaki. Jadi saya bawa zakatku ke masjid. Kebetulan masjid itu belum ada UPZ-nya. SK dari Basnas. Dia terima, itu wakil saya. Wakilku yang bawa zakat. Karena dia mewakili saya, syaratnya wakil itu harus amanah. Tidak boleh merubah-rubah ini amanah. Siapa yang merubah amanah masuk neraka. Jadi saya bawa 2 orang 8 liter, ada kantonnya. Diikat itu kantong Pak, zakat asar tamanggong istrinya dan istrinya kantong. Datang lagi Ustadz Rusman, bawa 4 orang, 16 liter 4 kali 4. Ustadz Rusman, kantong. Tidak boleh digabung-gabung Pak. Kapan digabung, tidak amanah ini. Karena itu zakat fitrah tidak boleh dikasih sama orang yang bayar juga berasnya. Jadi ada orang datang, kan ada itu orang bayar zakat fitrah sekaligus dia juga berhak menerima. Di orang miskin. Kebetulan ada yang kasih beras 2 karung. Karena dia dapat beras 2 karung, dia bawa juga zakat fitrahnya 5 orang, 20 liter. Sampai di sini digabung-gabung, digabung. Kemudian dibagi, dia juga dapat. Bisa jadi berasnya juga nggak dapat. Itu tidak boleh. Karena beras zakat fitrah tidak boleh kembali ke orangnya. Makanya kalau ini cerita panitia. Jadi kalau panitia menerima zakat fitrah, banyak itu kantong Pak. Kalau 1000 orang yang datang ke kakak, maka 1000 juga kantong. Penuh ini masjid. Karena dia wakil pembayar zakat, tidak boleh dirubah-rubah. Uang juga banyak hektarnya kalau dalam bentuk uang. Saya 200.000 di hektar kiri. Tulis nama aja di situ. Aco. Ada lagi, tidak boleh dicampur-campur. Nanti uangnya lagi kembali ke orang miskin. Beda kalau amil. Kalau amil bukan wakil muzaki, wakil mustahik. Karena amil salah satu mustahik. Begitu dia bayar zakatnya ke sini, maka sudah selesai pembayarannya. Sudah pindah dari muzaki ke mustahik. Salah satu mustahik itu penerima zakat Pak. Salah satu yang berhak menerima amil. Maka otomatis ini sudah beras, sudah bukan lagi beras zakat secara utuh. Boleh digabung Pak. Sudah digabung karena sudah pindah dari yang punya kepada mustahik. Makanya kalau ada beras zakat fitrah, kita kasih orang miskin 1 karung, baru singgah di penjual beras nggak jual, tidak ada apa-apa Pak, karena bukan beras zakat fitrah, sudah miliknya. Oh jangan kau jual kena zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tidak boleh dijual, yaitu saya dikasih zakat fitrah, bawa saya dulu ke masjid, 2 orang ini 8 liter. Jadi berat kini, kutukar miwan deh, kujual baru uang ku bawa. Itu tidak sah. Karena zakat fitrah ku bawa. Tapi kalau sampai ke orang yang berhak, itu sudah haknya mereka. Nah begitu sampai ke amil sudah bisa. Ya begitu.
Jadi digabung, dikumpul satu karung sampai 5 karung, 50 karung sudah campur-campur kita salurkan. Nah, tapi kalau panitia tidak boleh dia campur Pak, karena belum berubah statusnya. Yang ketiga, kalau saya bawa ke panitia yang bukan amil, saya bawa terima zakat, saya 5 orang, 5 kali 4, 20 liter. Ini panitia salah sangka, dikira dirinya ambil togi hak dari situ. 20 liter, dia juga dapat hak ya, 1/8. Nah, begitu diambil haknya, cilaka saya Pak, karena zakatku tidak cukup. Jadi misalnya 20 liter, baru panitia ambil juga haknya 5 liter. Dia bagilah 15 liter. Saya kurang 5 liter zakatku. Kenapa? Dicuri sama panitia. Kalau saya tahu, saya wajib ganti. Tapi kalau saya tidak tahu, bagaimana? Mau bilang tidak berdosa. Nah, makanya kalau kita mau bayar zakat fitrah, pastikan yang menerima adalah amil. Kalau tidak ada amil, Bapak langsung saja ke orang miskin. Itu aman. Kalau tidak ada amil, langsung ke orang miskin. Jadi kalau kasih orang miskin, tidak ada masalah. Karena memang orang miskin adalah mustahik. Tapi kalau ada amil, jangan langsung ke orang miskin. Double-double gitu. Ada orang miskin dapat 1 pikul. Nah, makanya di sini ada. Kenapa? Apa buktinya ada? Ada spanduknya kulihat di luar. Kapan ada spanduk begitu berarti ada SK-nya. Itu bahayanya. Dan itu amil kerjanya 5 tahun, bukan 15 hari. Ini bilang dirinya amil, baru pada SK dari pengurus masjid. Baru Ramadan baru bekerja, sudah itu. Bukan lagi Ramadan Pak. Malam takbiran ada orang datang bawa, dia bilang cari ke masjid lain, sudah tutup nih. Amil itu bekerja sampai 5 tahun. Jadi bukan bila malam takbiran ditutup, mau naik khatib di mimbar, minta izin lagi, MC sampaikan. Siapa tahu ada yang lupa, belum bayar zakat fitrahnya, bayar sekarang. Nah, itu tugasnya amil, sampai detik terakhir. Astagfirullah, saya lupa, belum Pak bayar. Ayo bayar. Berapa orang jika? 10 orang di rumah. Kalau 50.000, 500.000. Terima. Sudah terima, langsung salurkan di situ. Dentino 200.000, Den Jaling 200.000, kan ditahu orang miskin. Ditahu. Itu jadi bahayanya kalau tidak melalui amil. Tidak melalui amil. Dulu belum ada ini. Sehingga di kampung itu yang menunjuk adalah Pak Desa, Pak Camat. Nah, itu kita pasti punya pengalaman di kampung-kampung itu dulu-dulu Pak. Kalau sudah menerima zakat fitrah, kira-kira 2 hari sesudah lebaran datang imam desa, mencatat. Baru itu di store. Zakat fitrah, imam desa dapat, Pak Desa dapat, Pak Camat dapat, sampai ke atas Pak. Ya, begitu dulu Pak. Padahal aturannya tidak. Zakat fitrah itu harus dibagi. Habis hak amil sudah dapat, baru yang lain. Jadi tidak boleh di store ke atas, karena di atas bukan amil. Bagaimana amil dari cuma datang ambil jatah Pak. Dulu-dulu Pak. Di kampungku di Takalar itu ada gedung namanya Gedung Fitra. Mudah-mudahan bukan zakat fitrah ini yang dibikin Pak. Nah, jadi hati-hati urusan zakat. Terakhir Pak, zakat harta. Ini zakat harta, inilah yang diharap mengentaskan kemiskinan. Kalau zakat fitrah itu tidak ada apa-apanya. Bagaimana mau mengentaskan kemiskinan kalau zakat fitrah? Sudah jumlahnya sedikit, harus dibagi memang sebelum Idul Fitri. Karena zakat fitrah itu tujuan utamanya tu'matul masakin, makanannya orang miskin. Kalau zakat harta, itu boleh tersimpan di Baitul Mal. Lalu secara berkala disalurkan. Ada orang mau bayar anak sekolah, tidak ada uangnya, dikasih beasiswa.
Ada orang mau berusaha, tidak ada modalnya. Ada yang mau kasih bantuan modal, tapi bunganya 7 kali lipat. Nah, kita kasih modal tanpa bunga. Ada juga yang pemberian percuma. Ada orang masuk rumah sakit, itu gunanya zakat mal. Siapa yang perlu keluarkan zakat? Karena zakat itu harta tertentu, jumlah tertentu, waktu tertentu, kepada orang tertentu. Jadi tidak semua itu harta kena zakat. Makanya zakat itu bukan untuk mempreteli harta, Pak. Rumah yang ibu bapak tinggal di sekarang tidak kena zakat. Mobil yang kita pakai tidak kena zakat. Emas yang kita pakai perhiasan tidak kena zakat. Sawah, ladang, empang tidak kena zakat. Apa yang kena zakat? Emas yang disimpan, yang waktu dibeli diniatkan untuk tabungan, meskipun modelnya perhiasan. Kenapa banyak sekali beli emas? Untuk jaga-jaga kan, siapa tahu tua lagi tidak bisa lagi apa-apa, ini mah dijual tas satu-satu. Ini dihitung sebagai tabungan, Pak, meskipun bentuknya gelang, bentuknya cincin, bentuknya kalung. Jadi bukan bilang kalau perhiasan tidak kena zakat. Bukan perhiasan bentuk, perhiasan fungsi. Cantiknya itu emas tak? Kalau dijual lagi tuh tidak. Ini tidak kujual, memang untuk kupakai gitu. Kalau pergi pesta kupakai, tapi tidak akan kujual, itu tidak kena zakat. Tapi kalau diniatkan tabungan, itu kena. Kalau sampai nisab 85%. Cuma pertanyaannya, ada ke orang beli emas tidak meniatkan untuk jaga-jaga, Pak? Hampir tidak ada, Pak. Biar beli emas cincin, dalam hatinya ya dipakai-pakai, tapi kalau pakai dijual. Berarti biar emas perhiasan kalau cukup 85 gram keluarkan zakatnya, karena ya tergantung kita jujur, ini tidak mau kujual atau kujual kalau kepepet. Tapi kalau diniatkan dijual atau tabungan, keluarkan zakatnya kalau sampai nisab 85 gram. Kalau perak 595 gram. Keluar zakatnya 2,5%. Kalau emas dan perak kita sudah kuasai selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Jadi kalau di Pegadaian, itu kita tidak kuasai, Pak. Tidak kena zakat karena siapa tahu kita tidak bisa tebus. Nah, labu rugi itu tidak kena. Yang kita kuasai. Yang kedua, tabungan uang. Kalau tabungan sudah setahun kita punya tabungan, cek saldonya, berapa saldonya. Saldo apa yang dipakai di nisab? Ada 2 pilihan, nisab emas atau nisab perak. Kalau nisab emas, harga emas misalnya sekarang 1.450.000. Ini awal bulan, tapi sekarang ini emas, Pak, 1.600.000. Ya, emas. Kalau kita pakai nisab emas, maka dikali 85 gram berapa itu rupiahnya? Kalau 1,4 rupiahnya 123.250.000. Kalau tabungan tak sejumlah itu, keluar zakatnya 2,5%. Kalau mau pakai nisab perak, berapa perak? 595 gram. Berapa harganya perak? 17.500 misalnya. Kali 595 kali 17.500, kira-kira 10 juta atau 9 juta sekian. 595 kali 17.500. Ya, supaya tidak salah, Pak, aku kalikan dulu, Pak. 17.500. 10 juta 412.000. Kalau pakai nisab perak, kalau saldo di rekening tak
10.500.000 bayar zakat 2,5%. Yang mana mau dipakai? Ya terserah Pak. Boleh pakai emas 123 juta keluar zakatnya. Kalau 100 juta tidak kena zakat. Atau pakai nisab perak 15 juta sudah kena. Kalau 9 juta belum kena. Mana yang bagus dipakai nih Pak? Perak atau emas? Bagus perak, karena kalau perak cepat dapat pahala. Tapi bisa dia masuk atau bisa? Oh alhamdulillah tidak kena zakat karena baru 122 juta uangku. Lebih bagus perak 15 juta keluar zakatnya. Keluar zakat. Jadi kalau ada wanita 20 juta zakatnya 500.000. Kenapa bagus kalau perak? Lebih cepat berpahala, lebih cepat bersih hartata, lebih cepat tumbuh rezeki kita. Karena kalau pakai perak lama baru didoakan. Kecuali kalau memang emas. Kalau emas ya tunggu 85 gram. Kalau perak tunggu 595. Kalau uang dua pilihan. Boleh perak, boleh emas. Saya ikut pada kiai-kiai ulama yang mengatakan perak. Jadi saya pakai perak Pak. Nisab perak. Jadi setiap kena haulnya itu terserah Pak. Karena pasti kan pernah nih wanita ini lebih dari 10 juta. Apalagi dulu harga perak itu cuma 6.000. Jadi semua kita sudah pernah haul ini. Sudah pernah nisab. Nah pilih maki haul sekarang. Saya mau haul Ramadan Ustaz deh karena berkah. Silahkan Pak. Tapi pakai tanggal. Misalnya tanggal 5 Ramadan. Kayaknya jangan tanggal 5 Ustaz. Kurangi zakatku karena biasanya itu THR cair pertengahan. Pakai mepeng air supaya THR juga dihitung. Nah, 20 Ramadan. 20 Ramadan. Cek saldo. Tidak peduli baru masuk 2 hari. Baru masuk 5 bulan yang lalu, tidak peduli lagi Pak. Ketemu tanggal haul, saldo kali 2,5%. Nah begitu, baru kita bawa ke UPZ, kita salurkan zakat kita. Nah insya Allah orang yang berzakat itu semakin bagus zakatnya, semakin murah rezekinya. Terakhir betul ini Pak. Kalau zakat kita tidak boleh memilih karena orang yang akan dikasih zakat itu Allah yang atur. Tidak boleh kita pilih-pilih Pak. Ustaz, ya mau kasih tidak. Allah yang atur. 8 golongan yang boleh kita kasih. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, budak, gharim, orang berutang, fisabilillah, pejuang di jalan Allah, ibnu sabil, musafir. Tidak boleh pilih-pilih. Tapi sekali tuh hubunganku sama Pak RT. Pak RT mau kasih, tidak bisa. Atau masjid mau kusumbangkan lagi membangun. Tidak bisa zakat untuk bangun masjid. Jangan coba-coba. Banyak itu dulu-dulu Pak Amil, zakat fitrah na bagi-bagi, zakat mal na pakai pembangunan masjid. Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, kita renovasi masjid karena banyak di zakat mal terkumpul itu ladorakan. Jadi kalau ada yang pernah dulu pengurus masjid pakai zakat mal, ingat-ingat berapa kita pakai baru kembalikan. Dijerit nanti di hari kemudian. Kembalikan. Patungan, kalau kita juga pengurus toh, iya kita kumpul-kumpul dulu, ada zakat mal dulu dipakai. Kembalikan baru dibagi ke orang miskin. Kalau zakat, kalau sedekah non zakat, yang bahasa agama, bahasa Bugisnya cening-cening hati, bahasa anak mudanya reci-reci. Siapa yang didahulukan? Saya mau tanya dulu, ibu-ibu dulu, bapak-bapak. Itu kalau kita mau bagi reci-reci, sedekah-sedekah, yang didahulukan keluarga atau tetangga? Tetangga atau keluarga? Di mana-mana ini begini, rata-rata 70-80% bilang keluarga. Itu bukan cuma salah Pak, salah sekali. Jadi kalau kita mau bagi ampau,
sembako, apa amplop, apa sedekah, yang didahulukan tetangga, bukan keluarga. Tetangga, akrabun itu yang akrab. Apa itu akrab? Tetangga. Yang mana itu dibilang keluarga paling dekat? Yang kalau mati lampu di rumah, tak mati togi lampunya. Itu nih keluarga paling dekat, itu tetangga. Jadi ada satu kantong mau kubagi, disuruh satu kantong. Dua yang butuh, keluarga butuh, tetangga juga butuh. Lupakan keluarga, Pak. Kasih tetangga. Alasannya, nah ini rahasia ini yang kita tahu yang tidak datang. Kenapa tetangga didahulukan? Karena semua orang pasti punya tetangga. Tapi tidak semua orang punya keluarga. Maka kalau semua orang memikirkan keluarganya masing-masing, akan ada tetangga yang tidak dapat apa-apa. Ada tetangga orang Flores, tidak ada keluarganya di sini. Siapa mau kasih? Gini orang pikir keluarga masing-masing. Tapi kalau semua orang pikir tetangga, tidak ada keluarga yang tidak dapat. Ustaz, ada kodong keluarga aku sepupuku tinggal di Parantambung. Nah miskin sekali. Dia bagi pikir, kenapa? Ada tonggi tetangganya yang pikir. Yang penting semua sudah sama otaknya. Bilang tetangga didahulukan. Jadi pasti diurus sama tetangganya. Nah kita di sini pikirkan tetangga. Diurus sama tetangganya. Tapi kalau semua pikir keluarganya, itu mina Ustaz saya itu selama ini kirim ke kampung, Pak. Jadi di kampung itu dikirim. Makanya kalau lewat di lorong, balik semua janji kita banyak warna baru saya orang kampung nak kasih, Pak. Akhirnya kurang bagus, tetangga. Di kampung ada tonji tetangganya yang mampu. Jadi pikir tetangga supaya semua keluarga dapat. Kalau pikir keluarga, tidak semua tetangga dapat. Karena ada kodam tetangga kan tidak ada keluarganya. Siapa mau kasih? Tapi karena kita semua punya tetangga, pikirkan tetangga masing-masing. Dimanapun keluarga tak berada, pasti ada tetangganya yang pikir. Ya, itu. Termasuk non-Islam. Urusan ini kan bukan zakat. Jadi biar non-Islam, tetangga. Makanya Nabi itu, ada sahabat bilang begini. Kalau tadi terakhir betul ini penutup ini. Dia bilang setiap saya ketemu Nabi, pasti tanya tetangga, bagaimana kabarnya tetanggamu? Baik ya Rasul. Ketemu lagi, makan di tetanggamu, makan ya Rasul. Ketemu lagi, sehat di tetanggamu, sehat ya Rasul. Sampai sahabat itu berkata, saya menduga akan ada ayat turun mengatakan tetangga punya hak waris. Saking Nabi perhatikan itu tetangga, sehingga sahabat jangan-jangan nanti Nabi bilang tetangga bisa dapat warisan dari kita. Tapi tidak jadi. Itu berarti perlunya memikirkan tetangga. Nah, kalau sudah di tetangga, tambah ada lebihnya, ingat di keluarga. Tapi tetangga jangan keliling. Mentang-mentang dapilnya tidak di sini baru bisa ada potong sapi. Kasaki hati tahu itu tetangga kalau nanti potong sapi di sana baru di sini kita tidak. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan yang tidak batal wuduknya syuruk ya, yang batal wuduk baru kita salat isyarat. Adanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.